Karena hati itu bisa membuat basiroh, seakan-akan tembus cahayanya, tidak hanya fisikalnya tapi bisa tembus. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nailin RA bisa membersamai kembali jamaah kajian manajemen Islam, dan pada sore hari ini yang sudah menginjak episode ke-22. Alhamdulillah, terima kasih atas istiqomahnya para jamaah. Baik jamaah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai manajemen tafakur. Apa itu tafakur? Secara bahasa, tafakur artinya adalah berpikir atau merenung. Sebagian ulama mengartikannya sebagai berpikir dengan sungguh-sungguh akan kebesaran Allah SWT. Nah, bagaimanakah manajemen tafakur itu? Sudah duduk bersama kami Guru Ustadz Syuli Murtado yang akan menerangkannya kepada kita semua. Mari kita simak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada kesempatan yang baik ini, mari kita luruskan niat kita, pikiran kita, hati kita, agar supaya kita mendapatkan cahaya Allah di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan malaikat yang menyaksikan majelis taklim ini mendoakan agar supaya kita mendapat barokah kehidupannya. Amin. Tentu ada yang baru, jadi ini sudah episode ke-22. Nah, kalau ada yang belum, nanti kita share HP dan sebagainya, sehingga paling tidak pas produk longgar nunggu siapa apa dan sebagainya bisa di-setel begitu. Jadi, karena apa? Karena tuntunan-tuntunan ini memang sifatnya modul-modul, itu harus dimanajemeni, dikelola biar cahaya tuntunan itu mancep di dalam diri kita dengan hakikat yang sebenarnya, dan itu akan powerful di dalam mengelola kehidupan kita kalau kita mengkombinasikan satu sama lain. Ada persoalan besar misalkan itu, maka awali dengan kita introspeksi, muhasabah, awali dengan kita bersyukur. Sejelek-jeleknya kita ini, kita masih bisa melihat sana sini yang bisa membedakan. Sejelek-jeleknya kita kalau mendengar dari telepon, oh itu anak sing ragil, anak sing barep, begitu kan, itu sesuatu yang disyukuri. Kucing ngeong itu kelihatan, kucing ngeongnya itu lapar atau kucing ngeongnya itu marah, misalkan seperti itu. Nah, itu betapa luar biasanya kalau kita syukuri. Nikmat akan nyumber terus tanpa biaya, dimanapun kapanpun kita bisa menikmati kehidupan kita ini. Itu ilmu syukur. Ilmu ihsan menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan Allah selalu menyayangi yang terbaik, sehingga kredibilitas kita tinggi, karya kita terbaik, insya Allah tembus nanti di akhirat. Jadi ada banyak, bahkan kalau perlu diulang-ulangi, karena dalam menyampaikan materi ini tidak hanya letterlek begitu, tetapi kita berharap sampai ke memotivasi untuk memahamkan diri kita dan diimani, sehingga di dalam sehari-hari kita sampaikan itu powerfulnya atau keunggulan dari setiap topik itu. Doa untuk ngotok aja Nabi Adam yang puluhan tahun gak ketemu bojone bisa ketemu di Bukit Marwah. Contohnya seperti itu. Nabi Yunus
wak lodan gedene amono bisa selamat karena doa. Jadi banyak sekali kalau itu kita terapkan, kita kelola, ikhtiarnya dapat, jihadnya dapat, ilmunya dapat, doanya dapat, sabarnya dapat, rasa syukurnya dapat, dan kita sertai dengan sedekah, give dan sebagainya. Insya Allah itu kekuatan ilahiyah itu akan hadir pada kita. Tahu-tahu ada aja yang namanya kemudahan. Ya kayak sa'i itu saya paling seneng itu aku. Dia nggak dapat air tapi dari anaknya Nabi Ismail mancur cur sampai sekarang yang 5 liter itu harganya 500.000 itu kan, Masya Allah. Itu aja kadang carinya susah. Nah, apa itu manajemen tafakur? Nah, itu the power of tafakur. Ini kalau di ringkas, ini adalah kunci dasar, kunci paling dasar untuk apa? Untuk memanfaatkan rezeki Allah berupa akal pikiran. Jadi manusia itu kelebihannya ada 2, hati dan akal pikiran. Yang membuat maju, membuat karya-karya HP dan sebagainya, itu kalau tidak menggunakan ilmu tafakur nggak bisa. Karena orang tuh memang sudah bisa mikir, pitik aja juga sudah punya mikir, tapi pikiran yang sifatnya teknikal atau keadaan sehari-hari. Pitik misalnya ditutul gitu, digepok tok gitu, nanti nggak mau nudul yang sebelah gitu, nudul sing aman. Contohnya seperti itu. Kucing baru mau masuk begitu ditutuk tok gitu, dia akan mencari air. Artinya dia menggunakan pikiran, tapi pikiran operatif, pikiran yang sehari-hari dilakukan. Kucing atau binatang itu juga punya perasaan. Coba kita pernah nulung itu di tempatnya Pak siapa yang sekarang nggak hadir ya, Pak siapa, rumah yang sana, nyemplung itu mau mati gitu ya, di kiwing begitu, digolek wadah, dinaikkan begitu, matanya itu seperti bersyukur, berterima kasih kepada kita yang nulung itu, karena sudah mau mati kasarannya. Ya kita tahunya baru delok ke sumur belakang itu ada gitu, contoh begitu. Dia juga punya perasaan, tetapi hati dan pikiran manusia ini luar biasa, semacam mukjizat kalau kita renungi itu. Karena hati itu bisa membuat basiroh, seakan-akan tembus cahayanya, tidak hanya fisikalnya tapi bisa tembus. Wow, lagi nggak cocok ini kok kelihatannya gini dan sebagainya. Oh, kelihatannya ke depan kita akan begini dan sebagainya. Bisa membaca hal-hal yang tidak nampak saja, dan itu akan diberikan Allah. Allah memberikan cahaya kepada yang dikehendaki, dan dia adalah cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Jadi seperti itu. Yahdillahi linurihi mayyasa. Allah akan memberikan petunjuk berupa cahaya petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Tentu orang yang memang dengan tulus dia mencari cahaya itu. Termasuk saya berharap panjenengan sekalian di sini itu niatilah untuk dapat cahaya, dapat ilmu, dapat tuntunan sampai punya keyakinan, dan itu menjadi bagian bekal kita untuk mengelola kehidupan ini. Mau sepele, ada orang hutangnya banyak, datang dengan guguk nangis minta maaf dengan segala upaya dia, akhirnya luluh itu, walaupun nggak besar sekali, tapi kalau sudah lebih dari 20 juta kan banyak itu, luluh, akhirnya diberikan dan sebagainya. Jadi luar biasa sebetulnya tuntunan itu, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan merasa salah dan sebagainya, dia bisa seperti itu. Nah, ayo kita pelajari tafakur. Ini wujud nanti rasa syukur kita yang benar kalau kita menggunakan rezeki luar biasa Allah. Sebab kalau fisik podo baik binatang kan gitu kan, perasaan binatang hanya pas-pasan
sebagaimana dia sebagai binatang, pokoknya dia bisa hidup kayak gitu. Kalau hati manusia tidak. Dia kalau sudah mancep gitu ya seperti kemarin kita cerita, hatinya Allah, 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 dituembak bolak-balik gak mati itu. Misalnya kisah nyata seperti itu. Mbuh melentot atau mbuh apa, mbuh ikine macet atau apa, gak urusan, tapi dia bisa selamat. Pikiran ini luar biasa, semua karya-karya yang baik, rumah ini, semen dan sebagainya, percetakan, kipas angin, AC dan sebagainya, itu karya karena dilakukan orang yang deep play thinking. Bahasa Inggrisnya tafakur itu deep play thinking, berpikir dalam. Saya nggak setuju hanya berpikir. Kalau berpikir itu ya kewan aja berpikir, coba aja dicegat gitu dengan siap-siap cek gitu, ada praktek satu kucing diceplok begitu, lain kali ada makanan di sini ya mikir itu kan, akhirnya makan sebelah sana misalnya gitu. Tapi pikirannya hanya physically, corone itu di kulit. Lah kebanyakan kita ini mikirnya itu hanya di kulit. Padahal Allah memberi tuntunan kepada kita, tatafakkarun, ya, yakilun dan sebagainya, untuk kita berpikir, merenung, deep play thinking. Jadi masalah-masalah yang sulit, masalah ngatur perumah tangga, ngatur negara, ngatur apapun, ngatur bisnis kita yang sulit-sulit itu bisa dipecahkan lewat deep play thinking. Nggak sekedar mikir begitu, nggak bisa. Karena kalau mikir merenung yang dalam, dia kadang tidur mikir lagi ini, wes pas nggak ya, itu kurang lagi, cari informasi ke sana ke sini dan sebagainya. Kalau itu dilakukan dengan wujud rasa syukur bahwa kita sudah dikasih rezeki gratis oleh Allah begitu ya, alangkah indahnya rasa syukur diwujudkan itu. Dan itu akhirnya punya semangat jihad untuk selalu mengembangkan pola pikir yang serius. Semua masalah-masalah penciptaan alam semesta dan sebagainya, diri kita termasuk problematika kehidupan kita seriusi. Termasuk kita tanya sana tanya sini dan sebagainya, akhirnya menemukan. Termasuk dia mungkin golek ilmu sana golek ilmu sini, akhirnya dia menemukan suatu solusi. Itu dibutuhkan deep play thinking. Orang yang sudah terbiasa melatih deep play thinking akan berkarya-karya yang besar, akan bersukses dengan sukses yang besar. Gitu. Wawasannya akan menjadi besar, luas dan sebagainya. Maka ini kunci dasar memanfaatkan rezeki Allah ini untuk apa? Untuk digunakan perenungan pikiran yang mendalam, deep play thinking tentang alam semesta, diri kita, persoalan-persoalan besar dan kompleks dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meraih keimanan yang hakiki, karya-karya besar, kesuksesan-kesuksesan besar. Sukses itu kalau simpelnya itu apa yang kita cita-citakan berhasil. Begitu. Yuk kita pengen dua anak yang berhasil, wah kita pengen usaha yang bisa berkembang dan seterusnya dan seterusnya. Tergantung cita-cita kita. Nah, maka di dalam ini perlu dimanajemeni biar tafakur itu menjadi cahaya mancep di dalam hati kita, sehingga menjadi tool, alat paling hebat untuk membuat wawasan kita luas, kebijaksanaan kita luas, kekuatan problem solving kita kuat sekali. Itu harus dilalui dengan deep play thinking. Maka orang nggak senang berpikir, maka dia akan kualitasnya hanya di technical. Suruh memegang masalah kompleks, jebol semua itu. Pemimpin yang sifatnya technical, tidak menggunakan deep play thinking untuk merenung-renung dan sebagainya, biasanya dia hanya di teknis artinya. Cocoknya neng kono, ojo dijak untuk mikir sing gede, blueprint negara, blueprint pendidikan dan sebagainya, nggak bisa itu. Karena kompleksitas itu tidak bisa dijangkau hanya menggunakan pikiran-pikiran yang umum, yang kulit saja, begitu. Nah, maka mari kita coba bagaimana mengelola perenungan
pikiran hati kita yang berkutat untuk memahami, mengimani hakikat nilai-nilai Islam dan problematika kehidupan. Setiap orang problematika ini dewi-dewi begitu. Jadi, yuk dalam rangka itu mulailah dari hati selalu. Karena hati itu sumber nilai, ditambah akal sebagai pemicu perubahan-perubahan. Maka mari kita hijrah, mari kita menjadi yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Semua itu kuncinya harus kita pahami ilmu. Sebab ilmu itulah yang membuat kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang gemar tafakur, ilmunya berudul masuk kepada diri kita. Dia cepat punya ilmu yang wawasan yang luas sekali. Dan wawasan yang luas itu akan menimbulkan kebijaksanaan yang luas. Namun seperti ibarat padi yang sudah menguning kan melengkung. Selain dia punya kebijaksanaan wawasan yang luas, dia punya kerendah hatian yang tinggi. Nggak kemelinti, nggak sombong. Ilmunya mung sithik kemaki gitu. Wes begini-begini ya. Banyak sekali kebijakan terakhir-terakhir ini yang menurut saya nggak dipikir secara dalam. Naikkan apa? Tapera apa? Kurang dipikir secara dalam. Padahal situasinya sekarang banyak orang susah. Begitu. Mungkin kita kalau nggak susah, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita coba kembalikan kepada kondisi mumpung kita ini belum meninggal. Kalau sudah meninggal gak ada gunanya pikiran itu. Walaupun kayak Habibie yang betul-betul dikagumi seluruh dunia, sehingga pada waktu membangun pesawat terbang di Indonesia dihabisi terus itu. Karena khawatir kalau dia nggak dihabisi sertifikasi dan sebagainya, itu akan membangun Indonesia menjadi paling kuat untuk pesawat terbang. Dan itu akan mendorong kepada teknologi yang lainnya termasuk teknologi perang begitu. Maka yuk kita semangatilah, ayo kita semangati, mulailah setiap saat sekarang bertafakur, merenung-renung, mikir gitu sambil berdiri, sambil duduk dan sebagainya tentang masalah kita. Wes ngono ae, tentang masalah keimanan kita, tentang problematika keluarga kita dan sebagainya. Renungi terus sambil tanya sana tanya sini, tujukan ke suatu orientasi. Itu kalau bisa kita bisa selesaikan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Nanti satu persatu kesungguhan kita ini akan dibuka jalannya. Tahu-tahu ketemu sama orang, dia ngasih sesuatu akses advice yang cocok, ternyata cospleng gitu. Padahal sebelumnya enggak. Ini karena kesungguhan kita ke sana dan sebagainya, ini disertai dengan perenungan. Aku cek bodoh ya, coba aku tak coba ke sana cari ilmu, aku coba lihat pameran, cari inspirasi dan sebagainya. Aku coba bisa diskusi sama mereka. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita break. Lanjut, padahal masih banyak ini. Monggo, silakan. Baik pemirsa, tadi kita sudah belajar mengenai apa itu tafakur dan mengapa kita harus tafakur. Nah, kita akan kembali lagi untuk memperdalam mengenai manajemen tafakur, tapi kita harus jeda pariwara dulu seberikut ini. Pengen buka usaha, tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali kajian kita pada sore hari ini mengenai manajemen tafakur bersama Ustadz Juli Murtado. Ji, mari kita lanjutkan. Kalau kita kaji secara Arab, tafakkaro, ya tafakkaru, ya tafakkaron. Nah itu artinya memang merenung secara mendalam, berpikir secara mendalam, menimbang-nimbang, mengingat-ingat secara mendalam. Jadi kalau hanya berpikir seperti kayak kambing berpikir, itu kulit itu belum disebut tafakur. Tafakur itu harus mendalam. Ya anakku kok nakalnya kayak gitu, kenapa ya? Direnung-renungi. Oh sebabnya mungkin ini. Coba praktek nih, kok nggak cocok ya? Merenung-renung lagi, mungkin ada ilmunya lagi, dia cari ke sana. Geledak mau tidur dia berpikir gitu, berdiri begitu, nyober juga hanya mikir biaya dan sebagainya. Nah kalau itu masalah-masalah kehidupan itu satu persatu diperotoli dengan tafakur tadi, misalkan kita kurang bahan, kita cari silaturahim ke orang yang memang punya kompeten, insya Allah dia dapat ilmu. Ya harus jujur, jangan sampai kalau kita konsultasi sama orang nggak mau jujur, disembunyikan, nanti kan nggak barbar gitu, nggak ada nemukan solusi seperti itu. Ya. Jadi makna secara umum, tafakur itu proses mengeksplorasi, mengembangkan potensi akal pikiran kita yang gratis oleh Allah diberikan kepada kita secara maksimal dengan melakukan perenungan pemikiran yang dalam, yang mendasar setiap saat. Tidak hanya aku kemarin wis tafakur, saya ya nggak usah lah sibuk gitu, enggak. Orang yang bertakwa beda, malam-malam itu gitu tidur sambil mikir, iya ya, apa iya ya, ambil tidur gitu, ono yang namanya semut, enggak nate semut itu rebutan tuh enggak nate. Ada panganan gede tuh enggak dimplok dewi, nang dewi, mumpung kalau semut tak delik nih, tak pangane, tak emploke dewi, kayak itu. Justru nemu makanan yang besar itu semut itu gopohnya itu golek bolo. Iki ono rezeki alhamdulillah. Dulu ono rezeki enggak sampai 5 menit itu semut udah ngeruyuk terus diangkut bareng-bareng itu. Hebat. Itu dengan tidur kita bisa gitu. Ya Allah itu punya karakter. Manusia itu
bukan wayang sak kotak. Nek menurut saya karakter manusia itu makhluk hidup sak donya itu ngelumpuk di manusia. Ada manusia yang seperti semut, ada seperti gajah, ada yang seperti kebo, yang menonjol karakternya gitu. Ada yang seperti burung, ada yang dan sebagainya dan sebagainya. Ada seperti ular, muangan itu aja dan seterusnya. Jadi bukan wayang sekotak, tapi seluruh makhluk hidup ini dikelompok nih menjadi karakter manusia yang sangat bervariasi sekali. Maka ada orang yang kayak macan, pengennya justru mau menyerang aja kuat-kuatan, kuasa-kuasaan dan sebagainya. Ada orang yang lembut banyak dan sebagainya. Nah, jadi ini mendasar setiap saat. Bedanya begitu, tafakur direnungi di apalagi. Belum percaya sekarang coba direnungi. Misalnya saya mau ke sana mau tak bikin apa ya? Kita mau masuk ke food yang namanya frozen food. Direnungi, datang ke sana, ngelihat frozen food yang lain, ngelihat yang paling gede nih kayak top food, ngelihat sini direnungi lagi. Untungnya berapa ya ini. Kayaknya kita putus sementara kita nggak masuk, misalkan seperti itu. Nah itu hasil perenungan. Nah memang di dalam agama Islam kita yang paling di-endorse, didorong itu untuk merenungi alam semesta. Karena itu kunci segalanya. Manakala iman kita ini kokoh mengenal Allah yang begitu sempurnanya, itu nyapu cepluk gitu, nyapu cepluk lagi, Allah cepluk ini ngerti kabeh, gitu loh. Kok ono godong misalnya godong, nggak ada ceritanya godong yang namanya benalu itu kalau jatuh warnanya kuning nggak ada, mati je ijo itu, kuandel lagi. Karena aku tuh bedino nyapu bagian nyapu halaman itu saya. Jadi itu tak pojok itu gimana besok tumbuhnya saya gini, nyapu. Oh satu hari kembangnya semekare kayak gitu ya, kayak gitu ya Pak. Ya kok semekare podo bunganya yang sama, biji yang sama. Itu kalau kita kembangkan ilmu genetika, wah luar biasa itu. Sehingga orang kawin sama ini dikombinasi, irunge melok bapake, tapi matanya melok ibuke, contohnya gitu. Dan sebagainya. Dan itu bisa dirujuk genotipnya bahwa ini punyanya anaknya siapa. Begitu. Maka nggak boleh kawin dengan saudara yang memang itu akan terjadi incest, akan terjadi titik lemah ketemu titik lemah yang akhirnya membuat letal. Bisa gitu. Ilmunya banyak sekali gitu. Ya. Nah, disinilah tentang Allah, alam penciptaannya, tuntunan Islam, ya di Quran itu nyumber semua ilmu itu, butuh renungan itu, serta problematika kompleks dalam kehidupan kita. Yang memang berkaitan dengan kita aja deh, nggak usah ada gitu, ya. Mungkin tentang anak, tentang mertua, tentang apa, tentang ekonomi kita dan sebagainya. Ya sudah itulah direnungi. Kalau belum ngerti, belum paham, yang jujur aja kita silaturahim boleh ilmunya ke orang lain. Sehingga akan merenungi praktek dan sebagainya. Sehingga dapat meraih pemahaman keimanan yang hakiki. Pemahaman dan keimanan yang hakiki mampu meraih karya-karya besar, kesuksesan yang besar dalam kehidupan. Gak ada karya besar HP dan sebagainya itu mau mikirnya kulit itu gak ada. Pasti direnungi itu, uplek-uplek direnungi sampai ditabuk sana tabuk sini, banyak apa-apa digandeng-gandengkan ini bisa dikombinasi enggak dan sebagainya. Akhirnya dicoba kayak Edison tuh ribuan kali sudah habis duitnya dinyak ngalor ngidul dan sebagainya, tapi dia tidur lagi dan sebagainya, semangat lagi. Enggak mungkin, Tuhan pasti punya bahan yang akhirnya enggak putus. Sudah dicoba nyala tapi ternyata 1 jam putus, nyala 1 jam putus, padahal udah gede dan sebagainya. Akhirnya dikasih Allah jalan keluar, ada wolfram, di mana daya itu bisa lama sekali. Untuk urusan dunia, Allah kalau orang itu sungguh-sungguh niatnya baik, agar supaya memudahkan orang begitu, nggak tergantung lampu, nggak tergantung ini dan sebagainya, kan bisa memudahkan itu kan. Niatnya seperti itu ya dikasih jalan. Nih masalah akhiratnya kok dhisik kalau dia nggak beriman. Nah umat muslim ini sudah totalitas. Nah iso hasanah akhirat
hasanah dunia juga dapat seperti itu, nggih. Maka di dalam dalil Al-Quran banyak sekali ya, itu nggak bisa dibahas satu persatu ya. Contohnya ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang di atasnya 190 itu dalam penciptaan Allah menciptakan bumi dan sebagainya itu akan berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang disebut oleh Allah itu pemikir, orang yang menggunakan pikiran-pikiran. Namanya apa sih sebenarnya namanya? Lupa itu. Di ayat yang 190. Nah, orang yang pemikir itulah ya, itu tandanya dia mengingat Allah sambil berdiri duduk dalam keadaan berbaring, memikirkan, merenung-renungkan tentang penciptaan langit, bumi dan sebagainya. Terus akhirnya dia semuanya kok ada manfaatnya ya. Kenapa bumi kok gedenya sakmono, dikurangi sidik sama repot. Kenapa bumi itu dalamnya itu ada api? Kenapa matahari memang jauhnya ke sana, ukurannya segana, sehingga kita bisa malam, bisa gelap dan sebagainya. Kenapa gravitasi itu dibuat demikian sehingga air itu pada titik yang beku gravitasi masih bisa turun, di situ dia bisa turun menjadi hujan. Kenapa ada angin sana sini? Kenapa daratan lebih banyak di sana, tidak di bawah? Kenapa laut itu 3:1 dengan daratan? Kenapa di ujung itu adalah dingin sama dingin, dan seterusnya dan seterusnya? Kenapa di laut itu binatang bisa sampai ke kutub? Karena memang di dalam air itu kan ada yang namanya garam. Nah, garam itu membuat walaupun suhunya minus, kalau kita punya pabrik es kan tahu ya, itu minus 20 pun masih bisa cair. Air yang biasa nggak pakai garam sudah beku jadi es yang kita beli, Pak. Gitu loh, Pak. Ya, ini di kutub walaupun minusnya bisa sampai 60, 90 itu masih cair. Di bawahnya ada binatang-binatang yang bisa hidup, plankton yang bisa hidup. Di situ ada yang bagian dalam itu ikan bisa hidup, yang cahayanya sedikit tekanannya tinggi, yang di atas begitu. Semuanya itu mengandung multivitamin, multi anu yang beda-beda. Kalau yang dalam itu biasanya bagus sekali untuk untuk diambil minyaknya, karena minyaknya itu termasuk hebat untuk pengobatan kolesterol dan sebagainya. Luar biasa itu. Ada variasi-variasi sana dibuat sedemikian rupa, ada angin ke sana, ada ini, ada gunung dan sebagainya dan sebagainya. Matahari bulan ke sana atau ini dan sebagainya, matahari ke sana sehingga di sana panas, ganti matahari di sini. Akhirnya di sana banyak delay yang kita beli, Pak Main beli itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau direnungi nangis dan penuh keindahan guguk kita. Ngapa? Karena dari situlah semuanya ada manfaatnya. Maka semua alam semesta ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Maka manusia ini hanya ada di bumi dari sekian luasnya. Nah, jadi itu, maka ya Tuhan kami, ya Rabbana ma khalaqta, menciptakan semua itu enggak sia-sia, ono manfaatnya. Begitu ada gitu kok ya ono pohon sing dewe-dewe ada yang gitu, ono sing membuat herbal itu kalau dia melunter ke kanan berarti itu panas, obatnya panas, cocok untuk orang-orang yang sakitnya mengarah ke dingin. Kalau orang Cina itu ada istilah gitu ya, sakit itu ada dua, sakit karena panas, ada energi panasnya berlebihan, ada sakit yang karena energi dinginnya berlebihan. Itu ono teori ini dewe itu panjang lebar dan sebagainya. Lah sama macam begitu. Maka nggak sia-sia, tapi menungso banyak menyia-nyiakan. Maha suci Engkau ya Allah, sudah dikasih penciptaan yang luar biasa, yang sia-sia, bukan sia-sia untuk kita semuanya. Gak etok-etokan, gak celelekan Allah menciptakan itu, tapi untuk kepentingan yang memang untuk pengetahuan, untuk manfaat yang lain dan sebagainya. Lindungilah dari azab neraka manusia yang banyak. Ini menunjukkan manusia banyak menyia-nyiakan
penciptaan Allah. Padahal dalam udara ini perbandingannya sudah relatif ada itu oksigen sama yang CO2 maupun H2O itu seimbang. Maka hati-hati kalau di Arab kita sarankan kalau kering sekali ada AC atau sana kering, yang mbok yo dikasih kacu basah gitu atau begini atau kamarnya dikasih tempat untuk cuci itu di kalungnya di sesuk wis garing dan sebagainya. Tapi itu mengurangi kekeringan yang akhirnya di sini menjadi iritasi dan akhirnya menjadi ispa. Contoh begitu. Dulu tak prakteknya gitu. Nyapa? Jul gitu. Menengahi. Yang penting ini kering ini harus gitu. Kadang ngono apa dilebok niki dikepiuri ngono dan sebagainya sehingga di sini ada sedikit-sedikit mengeringkan mlebu irung itu tidak terlalu kering. Sehingga kita bisa tahan yang lain gebras kita bisa sehat dan seterusnya itu. Jadi memang ada semuanya ada ilmunya. Maka misalnya di sini, apakah mereka tidak berpikir tentang kejadian dirinya? Allah tidak menciptakan langit bumi dan sebagainya kecuali dengan benar, dengan hak yang ada manfaatnya untuk ilmu pengetahuan atau untuk bagaimana kita memahami dengan waktu yang ditentukan, ya. Dengan waktu yang ditentukan. Sesungguhnya banyak di antara manusia mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ngapo Allah itu nembak diri kita? Banyak yang nggak berpikir Allah menceritakan bahwa menciptakan segalanya itu tidak sia-sia untuk kepentingan manusia dalam waktu tertentu. Ngapa ujung-ujungnya Allah nyinggung? Sungguh loh ya, banyak menungso iku yang mengingkari dengan Tuhannya, ngeremeh nih bahwa itu ternyata nanti itu akan hancur dan nanti setelah itu akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar, kemudian di akhirat kita masuk kampung akhirat yang surga atau yang neraka, kan gitu. Banyak orang ngelalainya itu, ya percaya gitu, tapi tidak diyakini dengan keyakinan yang penuh. Ini juga ya, nah Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit, apa yang di bumi, semuanya ada sebagai rahmat darinya. Coba nurut sama kita, kambing nurut sama digepuk, dibelah, korban ya nurut sama kita gitu loh, dan sebagainya. Semuanya dikelola, apa tumbuh-tumbuhan dibuat pertanian. Coba kalau mereka berontak kabeh, ngambek kabeh, protes kabeh, demo ya kacau Pak. Aku sedemo enggak nih. Ya wis kowe nandur aku gak apa-apa, aku protes. Kowe nandur pelem, aku gak akan wah, bisa aja pelem protes kayak gitu kan. Nah, cilaka kalau kita nandur padi terus kopong kabeh karena padinya protes sama kita. Enggak. Wah, ditanam gitu, dibuat suatu rezeki apa, dibuat suatu hukum sunatullahnya bagaimana, kasih pupuk dan sebagainya, tumbuhlah dengan bagus. Itulah sunatullah. Nah, itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, ini misalkan alam kamu tidak memikirkannya. Aku tidak mengatakan kamu bahwa keberadaan rezeki pada Allah, aku sendiri mengetahui dan seterusnya. Katakanlah apakah sama orang buta maupun orang yang melihat. Artinya orang yang berpikir tajam itu membuat makna melihatnya itu jadi memang melihat. So banyak orang punya mata tapi nggak bisa melihat persoalan, tapi nggak bisa melihat saja ini penyebabnya apa, bulat di dalam diri kita. Padahal kalau kita sudah menggunakan akal pikiran, itu cahaya bagi kita. Maka pengetahuan yang dikuasai oleh kita, oh gak ngono, nyapok itu meninggal gitu. Lah iya dia makan iki ketemu makan iki jadi racun, akhirnya dia mati dan sebagainya. Bagi orang pengetahuan kan akhirnya tahu, hati-hati. Ojo sampai pas gua buyus, mbluwayu gua bes banget, mandi, jebar, wes sepo. Moro-moro gabrus begitu neng jedeng misalnya. Kan ada kejadian seperti itu. Wong gobes setengah mati siang-siang maksudnya ben adem, ben enak. Ya tapi carane mandi gak ngono, digebur sithik wudu sik kayak gitu-gitu sehingga dia bisa sampai ke atas. Memang betul kalau dikebur bawah itu memang panas itu ke atas sampai ke sini kerasa itu. Tapi kalau langsung diwantem gobes setengah mati biar gulung-gulung mak beruk gitu. Gak konangan amblas dan sebagainya. Nah seperti itulah yang banyak sekali di Al-A'raf juga gitu, mereka berpikir agar mereka berpikir la'allakum yatafakkarun ya dan seterusnya. Di sini kalau kita lihat
Disinilah perumpamaan-perumpamaan di Quran itu tempat untuk tafakur luar biasa. Alam semesta, diri kita, termasuk Al-Quran, luar biasa. Sebab itu sehingga Allah pasti benar. Nek kita belum nyantol, ya ilmu kita yang belum. Renung sampai tanya sana tanya sini, renungnya, oh akhirnya yakin, yakinnya tentang ayat itu. Jadi seperti itu. Insya Allah itu akan menjadi sumber cara kita mengolah kehidupan kita ini. Nah, misalkan gitu, moro-moro kita takabur, sombong, moro-moro kita tidak bersyukur. Akhirnya apa? Oleh Allah akan kena azab. Tambah kita nggak bersyukur, tambah kena azab. Mendingan bersyukur. Bersyukur itu enak neng hati, oleh Allah dikunci agar supaya berkahnya berkelanjutan. Jadi kalau kita ini dapat rezeki banyak dan sebagainya, cara ngunci itu sedekah sampai bersyukur. Gitu. Ojo malah kemudian sing gaya aku sing usaha aku kan pinter, aku sing liyane bodoh ya. Dhek bangkrut, aku pinter kok. Bahaya Pak kalau gitu Pak. Itu akhirnya jadi kufur nikmat dan akan membuat azab-azab yang pedih. Jadi misalnya di situ menumbuhkan untuk tumbuh-tumbuhan zaitun dengan air. Bayangin air. Pabrik paling bagus itu ya tumbuhan, nomor 2 binatang atau kita. Lalu bagaimana sing diombe buahnya tok ning ndi padha, sing sitok apel, sing itu apel ijo, sing sitok apel merah, sing sitok kembang biru warnane padha, sing sitok kembang merah. Di akhirnya yang kita nyirami padha nyubuti dan sebagainya. Dan sebagainya, betapa genotip itu luar biasa. Itu aja dengan variasi. Aku kalau ndelok apa, ndelok mopo, ndelok suket, ndelok apa. Iya, siapa tahu suket ini itu bisa menyembuhkan kanker. Tapi karena belum diteliti, belum ada display thinking, suatu penelitian itu hakikatnya display thinking. Maka kalau orang terbiasa display thinking, maka dia akan menjadi cendekiawan, akan menjadi pemikir. Dan pemikir itu akan membuat wawasan yang besar, membuat problem solver itu jadi kuat di dalam kita, memecahkan gampang, karya-karya besar akan gampang. Itu diawali dengan kemampuan kita bertafakur. Gak hanya kulit tok, ya kulit tok ya gak iso ya pada karo kita mau ada masalah cuma dikelbu ingin tok ya gak jebol, harus dengan tenaga, dengan jihad, manjat wajat, tawar jebol itu masalah itu. Harus. Jadi masalah yang sulit-sulit, nek gampang ya gampang lah. Tapi yang sulit-sulit ini harus butuh kesungguhan, butuh ilmu, butuh berulang-ulang, butuh dengan penuh kesabaran dan sebagainya. Jebol, dua, tanganku loro iki. Mikir lagi. Aku gak duwe pacul, gak duwe alat begini ke tonggo. Duwe pukul besi gak? Duwe, gede. Iya, alhamdulillah. Terjebol itu Pak. Itu juga hasil pemikiran. Makanya mbok yao kita ini di Quran menuntut atau menuntunkan kita berpikir itu banyak wis. Maka itu. Tapi manusia banyak berpikirnya itu mau sampai kulit. Ya wis lah. Padahal kompleksitas berpikir, terobosan-terobosan kalau kita mau bangkrut apa-apa itu hasil pemikiran. Betul itu. Sehingga karya-karya besar kan hasil Edison bisa nemukan listrik akhirnya. Nabi Ibrahim akhirnya wani, mbok dibakar wani. Ndek kadang bengi ndelok bapak itu tak tutuk ngono. Lah iya. Watu ditutuki. Kadang kupenge gempel dilem neh gitu. Lah ngono kok disembah. Coba tak orek-orek, tak culek motone tuk-tuk ayo gepokon aku. Culek gitu. Itu dalam perenungan. Perenungan gak mungkin gitu kan, gak mungkin. Gue tak keprok gitu aja, akhirnya yang lain dibugel kabeh digantung ning ngono. Wong protes lah. Oh itu Ibrahim yang kurang ajar itu. Bapak itu kan gawe ngono, anake jadi radikal macam gitu loh kayak. Itu zaman dulu mungkin disebut radikal itu kan. Loh, enggak aku kok. Iku kan sing wis digantung gawede duwe apa. Enggak mungkin deh itu gebuk-gebuk gitu. Ngawur, pembohong kamu ya Ibrahim. Wah, kamu pengkhianat negara gitu. Pokoknya radikal tangkep, bakar
terbakar gitu ya, gak apa-apa, keyakinan sudah dalam. Mau dia merenung, matahari kira-kira Tuhan gitu. Ternyata lu kok tenggelam, gak suka. Masa Tuhan begitu? Apa lagi alia diberi cahaya oleh Allah. Ya, Tuhan itu yang menciptakan kabeh, bulan, matahari, manusia, kayak kewan-kewan, tanah dan sebagainya. Iya. Dia yang menciptakan semua itu yang Tuhan. Nah, sebagai gitunya. Nah, ini ada hadis ya, pikir tentang makhluk, karena Allah sudah memberi klaim kepada kita, jangan mikir zatnya Allah. Sudah didok, karena kalau mikir itu pasti nggak ada batasnya. Bisa-bisa kita nganai-nganai malah dan sebagainya. Nah, ini walaupun hadisnya dhaif terus terang aja, tapi bagi orang-orang tertentu kalau itu baik bisa dipakai untuk menunjukkan pentingnya berpikir, bahkan berpikir sesaat itu lebih baik dibandingkan ibadah 60 tahun yang tanpa ilmu, tanpa disertai berpikir. Wis pokoknya melo aja, salah gak salah melo aja, jangan, harus diawali gitu. Makanya kalau beramal tidak dengan ilmu itu akan sia-sia begitu ya. Nah, ini banyak hal yang makanya coba menunjukkan saja ya, dan seterusnya aja. Jadi seperti itu. Maka mari kita bertakwa dalam kehidupannya, terutama ini ada 3 ya. Mengenal Allah dan penciptaan alam semesta maupun diri kita sendiri. Untuk akhirnya kita bisa melihat Allah itu maha segalanya. Allah itu maha segalanya. Nggak ada orang begitu bikin pasir situ aja orang nggak mau, ngono kok sombong dan sebagainya. Alam semesta memahami, mengimani secara hakiki Quran, Pak. Karena Quran itu firman Allah, semua di Quran itu benar. Maka harus dipelajari, harus direnungi, harus dikaji-kaji sehingga menjadi pemahaman yang mendasar. Terus memahami atau mencari ini yang kadang ini tidak disurunkan, karena apa? Karena tafakur terhadap ini akhirnya akan menelurkan keimanan luar biasa, akhirnya akan memudahkan solusi. Tapi di dalam mengelola kehidupan kita, ayolah tafakur itu bisa dimanfaatkan untuk memahami, mencari solusi problematika yang kompleks, yang berat, yang sulit kita pecahkan dalam kehidupan kita, dan membangun karya-karya besar yang bermanfaat bagi kehidupan. Baru tafakur yang lain-lain. Maksud saya begitu, ya. Coba problematika dalam hidup kita apa yang sulit-sulit seperti itu. Nah, ini contoh, ya, tentang alam semesta, ya. Jadi ini nggak jelas ini. Nah, ini contohnya, ini bumi gede, begitu nongol pagi hari matahari seperti itu. Nah, kalau zoomnya makin menjauh, bumi itu ternyata bulat, bukan datar. Nah, kalau itu terlalu kecil pasti akan kekeringan total dan semua itu bulannya katut. Terus di zoom lagi ada lagi Mars, terus makin kecil. Ini nggak jelas ini ya lampunya gitu ya. Akhirnya jadilah nanti pada posisi tata surya. Nah, tata surya tadi kalau kita lihat terus menerus, tata surya itu ada miliaran tata surya di dalam sebuah galaksi. Ada miliaran galaksi di alam semesta. Bayang no, tata surya aja kita belum sampai ke Saturnus dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau gelap mungkin kelihatan. Nah, jadi ini hanya menunjukkan kepada kita matahari itu gak ada apa-apa nih kalau sudah masuk ke dunia galaksi. Galaksi gak ada apa-apa nih kalau sudah masuk alam semesta. Maka tingkatannya ada 7. Mikro yang dzarrah dengan manusia apa adanya ini bedanya kan jauh. Manusia dengan bumi bedanya jauh. Manusia seperti debu, ya toh? Bumi dengan tata surya yang luas begitu, bumi seperti debu. Tata surya di dalam galaksi, tata surya itu seperti debu, Galaksi di dalam alam semesta, galaksi itu seperti debu. Bayang apa? Ini udah 7 tingkatan itu. Kita ini kadang-kadang kemelintih, padahal Allah itu menciptakan ini ribuan tahun, karena bagi Allah 10.000 tahun pada sehari versi Allah dan seterusnya. Jadi ini makin jauh akhirnya ini galaksi itu makin lama. Coba ini
Ini ada galaksi juga, ada galaksi juga, galaksi juga ada miliaran galaksi di alam semesta. Allah itu di mana? Lebih besar dari alam semesta enggak? Allah itu alam semesta di mata Allah itu seperti debu, Pak. Allah menciptakan surga dan neraka itu seperti arduha samawati wal ard. Oh, gede, belum yang lain-lainnya yang kita nggak tahu. Jadi kalau kita lihat 7 lagi, Al-Fatihah 7, Mejiku Ibiniu, kalau misalkan itu ya, apa warna itu merah, jingga, kuning ya, Mejiku Ibiniu itu 7 lagi. Lapisan ozon itu ada 7 lagi. Kita muter di tawaf 7 kali, kita sa'i ya 7 kali, iya dah. Al-Fatihah 7 kali. Jadi 7 itu sifatnya untuk menunjukkan bahwa itu ulangan-ulangan dan semuanya bergerak, berkembang. Ada teori Big Bang begitu. Maka kalau kita lihat diri kita sendiri, coba, nah di dalam tubuh kita diteliti, orang bisa masuk Islam gara-gara neliti yang namanya kandungan. Orang Amerika, dokter wanita, loh kok iso ya, di Quran itu sudah disebut ada lapisan ini, ada lapisan ini. Pertama kali ada netes, ada sperma, begitu udah gabung, ada mudghah, ada terus hanya begitu. Ini coba misalnya tangannya muncul dewe gitu, tapi akhirnya ada yang dibiarin, ada yang dia bunuh diri selnya sehingga menjadi tangan. Lho kok iso sing stop bunuh diri, sing stop dipertahankan gara-gara ben membentuk jari sehingga dalamnya baru diisi oleh tulang. Contohnya tadi itu. Lha iku lho, Pak. Itu ucul sing ngene-ngene iki bunuh diri, mati kabeh, Pak. Sing sitoke bertahan terus, baru dimasuki tulang, dimasuki dan seterusnya. Maka pada saat itulah kita harus berdoa, mudah-mudahan anak kita nggak cacat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya kita terima jadi aja bayi seperti itu. Tapi ada yang sel yang digugurkan, ada yang sel dibiarin, ada yang akhirnya nyatu jadi satu menjadi yang namanya saluran darah kapiler dan seterusnya. Apa kalau misalnya kita dipotong begini itu terus nyambungnya piye carane iku? Gak iso kita. Semua diperban gitu dan sebagainya, mulai nyambung sehingga yang dari jantung bisa ke situ balik lagi ke sini, kan begitu. Kalau enggak kan nggak bisa. Nah, ciri utama ahli tafakur, belegere wong ahli tafakur itu apa? Sing gampang untuk bisa jadi diteni. Dia selalu rutin hobi bertafakur setiap saat dalam keadaan apapun, berdiri, tidur dan dimanapun berada, dia seneng memikirkan tentang penciptaan ini. Akhirnya ketemu lagi, betapa warna itu cuma 3, tapi ternyata nggak terbatas warna, ada yang toska, ada yang coklat, ada yang ini coklatnya semua itu, ada yang hitam dan sebagainya, sehingga bisa untuk bisnis besar-besaran. Ada orang yang memang dikhususkan dibayar mahal matanya untuk bisa melihat ini warnanya sudah bener nggak ini dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Setiap saat, baik dalam berdiri, duduk, dan baring, semua hal yang menyangkut penciptaan semesta, nilai-nilai Islam, problematika kompleks dalam kehidupan. Jadi senang berpikir dia itu, hobi berpikir. Nah, terus kemudian yang kedua, selalu ingin meningkatkan pendalaman. Jadi berpikirnya nggak mandek gitu, terus menerus pendalaman, perenungan, pemikiran berulang-ulang sampai menggapai hakiki yang benar, sehingga keimanannya akan kokoh di dalam menjalani liku-liku kehidupan, karena sudah pada posisi hakikatnya, udah kokoh. Orang bersyukur ada begitu, nggak boleh kita harus begini dan sebagainya. Kalau itu barang haram, 1 triliun, ribuan triliun akan mencelakakan dia. Tidak hanya mu 1 rupiah, misalnya seperti itu. Nah ini diulang-ulangi, jadi akhirnya menjadi ulangan-ulangan terus-terusan di mana-mana. Memang senangannya berpikir, kemudian selalu berupaya mencari ilmu yang terbaik sehingga wawasannya, ilmunya itu luas dan dia penuh kebijaksanaan. Dia berkarya untuk yang terbaik, karya-karyanya itu banyak. Kalau orang ahli berpikir, gawe buku, gawe apa, memecahkan masalah, gawe blueprint tentang pembangunan pendidikan Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau kita lanjutkan manfaat kekuatan, sorry ya, karena ini penting-penting ini. Nah, kunci wujud mensyukuri. Cobalah gunakan pikiran kita, otak kita yang digratiskan oleh Allah untuk mewujudkan itu rasa syukur. Gitu.
yang luar biasa berupa akal pikiran dengan memanfaatkan secara optimal setiap saat berpikir, merenung secara mendalam, mendasar terhadap hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Sangat bermanfaat. Terus kemudian menguatkan ketajaman pikiran dan akal sehat sehingga ilmu dan wawasannya berkembang terus meluas, penuh kebijaksanaan, penuh kerendah hatian, menyuburkan berbagai kebaikan karena dia sudah seperti kayak ulama, merenungi, ketemu sampai ke hak dan sebagainya, dimudahkan meraih sukses yang besar, karya prestasi yang besar, meraih solusi yang jitu, problematika yang kompleks dari berbagai kehidupan, dimudahkan mendapat kekuatan keimanan yang kokoh, hakiki di berbagai tuntunan Islam sehingga mantap dan tenang hatinya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, tidak pernah dia itu merasa sedih hati dan khawatir, membangun kualitas kehidupannya dengan tenang, terus baik dan berkembang sehingga kesulitan-kesulitan bisa diselesaikan satu persatu dengan baik. Sehingga manakala dia sudah mau dipanggil itu rasanya banyak masalah yang sudah diselesaikan, termasuk dia sudah haji, termasuk dia sudah membina anak dan seterusnya. Terus kemudian dimudahkan supaya muhasabah, dimudahkan orang berpikir itu mudah bertobat. Karena apa? Saking ilmu dan wawasannya sudah mendalam, keimanan mendalam, sehingga akhirnya dia mudah mendapat ampunan dan rahmat Allah yang besar. Terakhir, semakin terjaga kesucian hati selalu dalam jalan lurus, mendapat sukses, beruntung, hasanah dunia seperti yang kita harapkan. Pertama harus dengan niat yang sungguh-sungguh kuat. Niatnya apa? Dengan penuh keikhlasan, kesyukuran, keinginan kuat untuk selalu ingin memperbaiki kualitas hidup kita yang diridhoi Allah. Wah, tujuannya positif, sehingga dia menggunakan pikiran itu dengan penuh kegembiraan. Karena apa? Karena sudah niatnya bagus, sudah ditoto untuk mencari ridhonya, sehingga dia bertawakkul dalam mendasar dan menyeluruh itu dilakukan dengan penuh keridhaan, dengan penuh keringanan, dan itu akan terus mempertajam pemikirannya. Baik, mungkin masih ada yang masih belum jelas ini dan bertanya. Monggo, ada yang ditanyakan? Lengkap. Pak Edi, monggo. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami masih di perempatan pojok Keranggan, Pak. Alhamdulillah, ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini mungkin secara pribadi saya semoga juga berguna, bermanfaat untuk yang lain. Dari forum kajian manajemen Islam yang sudah kita laksanakan sampai ke episode 22 ini semakin lama semakin pudar, Pak. Semakin nggak terbayang. Cuman karena apa? Mungkin episode pertama sudah kita maknai, kita dalami, namun ketumpuan episode yang lain sehingga episode yang lalu mungkin terbenam. Nah, itu perlu adanya fase atau tahapan. Mungkin dalam pembuatan rumah kan lantai 1 dulu, nanti lantai 2 dan lain sebagainya. Mungkin fase-fase atau tahapan itu yang perlu kita, karena syukur itu kita mulai dari bangun tidur ya, dengan hati dan pikiran yang diberkahi, insya Allah bisa melaksanakan setiap hari kegiatan dengan yang lebih baik. Kemudian ini kalau episode pada sore hari ini kan manajemen tafakur ya. Ini menurut saya semakin dilanjutkan ke episode yang lain akan semakin kabur, semakin pudar. Untuk itu perlu adanya feedback. Mungkin episode 1 sampai dengan 10 seperti apa manajemen dan sebagainya. Kemudian nanti di tahap yang kedua mungkin fase-fasenya seperti apa. Mungkin gambaran saya seperti itu, Pak. Kiranya itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang
di dalam kita memahami sebuah ilmu, makanya juga tafakur itu perlu berulang-ulang, tidur sini akhirnya makin lama. Nah, si Umar bin Khattab akhirnya karena bolak-balik berada di padang pasir sambil jalan naik onta, akhirnya dia lama-lama meyakini bahwa betul kata Rasul itu, bahwa Allah itu maha besar yang menciptakan semua ini. Jadi memang tidak mungkin dari semua hal apapun, selain kita punya target awal untuk nambah wawasan dulu, Pak. Karena 1 poin saja untuk merubah menjadi habit itu kadang-kadang dibutuhkan bertahun-tahun. Wong mau menghentikan rokok, wis sadar mau menghentikan rokok aja, kadang 10 tahun, 15 tahun nggak selesai. Tapi paling tidak kajian ini untuk nambah wawasan dulu betapa poin-poin ini penting. Sehingga kalau nanti nambah wawasannya tambah terus, akhirnya perenungan ini menjadi bahannya menjadi lebih komplit. Tapi kalau sudah pada fase bagaimana dia nanti menjadi pembiasaan, ayo coba misalkan kamu mau jujur aja ngaji gitu, ada orang yang udah biasa, tapi ada yang nggak ke masjid misalnya gitu ya jamaah, padahal di otaknya sudah menerima itu penting masjid dan sebagainya, tapi habit itu tersendiri. Maka di dalam training seluruh dunia hampir tidak ada yang bisa langsung merubah, Pak, kalau sudah masuk habit. Tapi setidaknya akan menambah banyak wawasan. Iya ya, syukur tuh intinya gitu. Dikatakan kalau kita ini sudah merasa kenikmatan Allah itu nggak bisa kita hitung, akan mudah nanti kita jadi syukur. Tapi dalam mempraktekkan itu nggak mudah. Tapi paling tidak ilmu syukur itu sudah kita dapatkan. Kalau kebetulan, maka di dalam forum begini, asalkan kita nanti pasti ada untuk mengkombinasikan itu ada. Jadi ada waktu tertentu untuk mengkombinasikan. Tetapi dalam ibus ini hal-hal yang penting-penting mendasar itu paling tidak kita sampaikan dulu secara kaidah-kaidah yang logis begitu, sehingga orang itu kalau nggak percaya tentang pentingnya manfaat sholat, dia nggak akan sholat. Karena dikenalkan pentingnya sholat sampai hembing itu masuk gorong-gorong belajar sholat atau perubahan sholat, akhirnya ya sholat lah, setelah sholat begini enak ya, misalnya gitu ya, akhirnya tuman dia. Nah dari tumannya itu, apalagi sudah istiqomah, masuklah yang namanya berkah Allah. Maka pentingnya istiqomah untuk membuktikan kesungguhan kita. Corone seperti itu. Nah, jadi memang training atau kajian sekarang ini bukan untuk langsung bledur terus akhirnya aku ahli syukur, aku ahli ibadah, aku ahli sedekah, enggak begitu, Pak. Tapi setidaknya itu, Pak, ya. Nah, monggo akibat dari Pak Edi menyampaikan, monggo selalu dikantongi dari hasil ini. Nek enggak jelas bisa ditanyakan di lapangan sambil dipraktekkanlah seminggu sekali untuk itu. Paling tidak one step ahead lebih baik. Pengalaman itu kalau tidak ada jihad sungguh-sungguh, kalau tidak diulang-ulangi minimal 40 kali, kebiasaan yang sudah disadari itu baik, apalagi sudah manfaatnya kayak gitu gedenya ya, waduh gitu ya dan sebagainya, maka sulit orang merubah. Orang bertafakur begitu, orang nggak biasa berpikir, ya ngerti bertafakur itu. Tapi kalau sudah diginikan, sudah ada manfaatnya, bagi orang jadi bahan perenungan. Kalau misalkan ada 1000, paling tidak ada 1, 2, 3 orang yang mulai, iya ya, saya tuh kurang berpikir, sehingga banyak masalah kecil-kecil jadi sulit. Padahal kalau orang biasa berpikir, masalah besar itu mudah dioncai, karena dia sudah terbiasa merenung-renung untuk memecahkan masalah.
Lah iya, kalau misalkan Nabi Ibrahim tidak menggunakan pikiran ke matahari gitu, ini apa, bapakku bendino nutuki gitu, akhirnya cuwil sana cuwil sini ditandani dan sebagainya, ngono kok disembah, ngono. Nah, timbullah kesadaran dengan pola pikir itu untuk begitu. Memang tidak semuanya, apalagi kalau Allah sudah memberikan. Allah itu tergantung. Kalau memang Allah tidak mengendaki, ya sampai apapun dia nggak akan bisa merasakan nikmatnya iman, contoh gitu. Tapi apakah terus kita ya wes Allah nggak mengendaki aku gak beriman? Enggak, karena Allah nggak tahu takdir Allah, kita nggak ada yang tahu. Tapi usaha begitu Pak. Jadi kalau saya bisa, ini memang kalau terlalu banyak sering dan sebagainya begitu. Maka pernah Pak Yai Dahlan itu diprotes. Kenapa? 5 bulan berturut-turut tuh tafsire kuwi sing ditafsiri itu Al-Maun, Pak. Al-Maun toh. Suwe-suwe kan protes itu. Lho Pak, aku sampai hafal Al-Maun toh. Kenapa? Terus si Pak Yai Dahlan tuh ngomong, kira-kira bisa mempraktekkan enggak gitu. Meneng cep kabeh, Pak. Lah iya, susahnya begitu. Maka kalau keimanan kita makin tumbuh, keikhlasan kita makin tumbuh, hati kita makin terbuka, cahaya banyak masuk, akan memudahkan kita untuk berhijrah, itu akan mudah. Dalam ilmu statistik seperti itu, minimal dari sini itu beberapa sudah saya tanyain gimana, ada manfaatnya, misalnya Pak Toto, ada manfaatnya Pak Toto? Nah, tapi kan gak langsung dokter bisa merubah. Moro-moro kita ini terus habis sholat ngaji 10 juz gitu kan nggak bisa. Contoh seperti itu. Tapi semangat dari Pak Edi tadi mempertanyakan agar supaya biar bermanfaat, yuk hasil ilmu yang kita sampaikan. Sebab menyampaikan begini itu butuh perenungan 1 minggu loh Pak. Mana yang kita tonjolkan terhadap materi ini, kepentingannya apa? Biar orang tahu bahwa hebatnya tuntunan Islam. Bayangin kalau jenengan, saya punya 150 sampai 200 yang pemahamannya seperti semua, bayangin itu. Itu dalam praktek sehari-hari belum tentu saya sesempurna itu. Tapi setidaknya di dalam banyak kasus akhirnya kita bisa. Aku termasuk menurut saya itu perenung. Maka kalau lagi merenung alam semesta, begitu nikmatnya gak terbatas itu Pak, berebes akhirnya. Kalau lagi di atas begitu belok gitu, betapa bintang itu ada yang sudah mati tapi kelihatan karena saking jauhnya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pengkayaan ilmu ini, daripada kita belum punya wawasan itu. Ngaten nggih Pak Edi nggih, matur sembah nuwun maksudnya semangatnya itu. Oke, baik. Untuk pemirsa Lingkar TV semua yang ada di rumah, juga untuk jamaah kajian manajemen Islam, untuk bisa mengulas kembali tentang materi-materi manajemen Islam yang sudah kita lalui, itu bisa mengakses dari YouTube Lingkar TV ya. Di sana modulnya lengkap dari episode 1 hingga episode, insya Allah ini nanti adalah episode 22. Jadi untuk kembali menguatkan dan membangkitkan giroh kita dalam bertolabul ilmi, mungkin bisa sering-sering dibuka kembali ya Pak ya. Jadi bagian mana yang kurang mungkin bisa dibuka kembali untuk bisa kembali menguatkan. Baiklah, waktu juga akhirnya yang membatasi. Tafakur adalah ibadah, ia adalah lentera hati, jika ia lenyap, hati pun menjadi gelap. Terima kasih sudah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.